Saudara duduk, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan dari tim Praise and Worship. Sebelum saya mulai, saya ingin kita akan meneriakkan merdeka 3 kali. Gitu saudara ya, merdeka, merdeka, merdeka. Gitu. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Kalau saya bilang Indonesia, saudara bilang jaya, gitu saudara ya. Indonesia jaya, Indonesia jaya. Haleluya. Ini yang menjadi harapan kita. Bahwa ini ulang tahun ke-79 negara kita. Hari ini kita kalau bisa merayakan kemerdekaan ini bukan karena kita pernah ikut berjuang. Begitu Bapak Ibu ya. Saya belum pernah menemui orang yang juga yang secara nyata itu ikut berjuang di zaman itu. Kenapa? Karena mestinya kalau di zaman sudah 79 umurnya udah berapa saudara ya. Tapi saya ingat saya pernah ketemu dengan seorang yang pernah berjuang buat lawatan di Indonesia. Hari itu kami pergi ke sebuah tempat di rumah orang itu dan kami semua duduk di situ dengerin dia cerita tentang bagaimana lawatan untuk Indonesia. Dan hari itu saking perjalanan jauhnya, siang-siang panas di rumah orang itu tiba-tiba kita adem, semua yang lain tidur. Saudara ya, ini orang cerita bagaimana lawatan untuk Indonesia, tapi ada beberapa orang yang tidak tidur, saya salah satu di antaranya, saya nggak tidur. Dan saya mendapati bahwa perlu memang ada orang yang memperjuangkannya. Dan saya percaya bahwa untuk Indonesia ini tetap jaya, itu perlu ada orang yang memperjuangkannya. Karena firman Tuhan itu bilang bahwa yang namanya berkat itu ternyata tidak abadi loh saudara. Berkat itu enggak abadi. Yang abadi itu kalau saudara percaya Tuhan Yesus, keselamatan saudara abadi. Tapi berkat itu enggak abadi. Berkat bisa turun kepada anak cucu saudara, itu tidak abadi. Kalau enggak percaya ada banyak orang yang atasnya kaya banget dan anaknya sama sekali tidak. Bahkan ada orang Kristen loh. Yang atasnya punya duit, anaknya enggak. Kenapa? Karena memang berkat enggak abadi. Harus diperjuangkan, saudara ya. Harus diperjuangkan. Nah hari ini kita diberi tema yaitu bersatu maju mewujudkan harapan Tuhan. Kita diberi tema supaya kita ini bersatu maju mewujudkan harapan dari Tuhan. Mari kita buka ayat yang pertama kita, yaitu Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ternyata saudara di dalam hidup ini Tuhan itu punya yang namanya rancangan Tuhan. Nah masalah terbesar adalah rancangan di sini firman Tuhan berkata begini, rancangan Tuhan dari rancangan kita itu beda banget. Sampai dibilang seperti langit dari bumi. Jalan Tuhan dari jalan kita itu beda banget. Dan yang jadi impian Tuhan dan impian kita seringkali itu juga beda banget. Seringkali yang jadi impian Tuhan itu tidak seperti yang kita mau. Seringkali yang jadi impian Tuhan itu untuk kita ini bisa berkata sepakat dengan impian itu perlu sebuah perjuangan tersendiri. Nah tetapi Tuhan itu pada waktu Tuhan itu punya sebuah impian, punya sebuah rancangan, maka Tuhan itu berkuasa untuk mengatur semuanya itu untuk menuju dan masuk seperti menggiring seseorang itu memasukkan bola rancangan Tuhan itu ke gol. Nah demikian juga buat bangsa kita ini, saya percaya Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa dan semua yang terjadi ini menggiring kepada gol.
Tetapi seringkali itu tidak seperti yang kita mau. Kalau saudara ingat pada masa COVID kemarin, saudara kalau kita pikir ini adalah betul-betul bencana buat seluruh bangsa. Betul Bapak Ibu? Tapi dari COVID kemarin Indonesia bisa melihat gereja yang di Blora ini ambil bagian dan punya kepedulian. Betul saudara? Amin. Dari COVID kemarin banyak orang melihat ada mujizat yang terjadi. Tuhan Yesus yang hidup, yang masih berkuasa, Tuhan Yesus yang masih menolong. Ada kasih yang tiba-tiba saudara dicurahkan, yang tadinya pintu kasih itu tertutup, tiba-tiba pintu kasih itu terbuka. Ya ada kita punya banyak kehilangan di sana, ya kita punya banyak rasanya hal yang menyedihkan terjadi di situ. Tapi kita lihat rancangan Tuhan untuk kerajaannya ditegakkan itu terus seperti bola yang digiring oleh Tuhan sendiri. Nah, masalahnya adalah firman-Nya untuk sebuah rancangan Tuhan itu terjadi, saudara, kita perlu sepakat, kita perlu setuju dengan rancangan itu tadi. Kita perlu punya sikap yang ya sepakat dengan rencana itu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita akan buka di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20, kita akan baca dari ayat 20 saudara. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, buat rencana Tuhan ini bisa dilihat oleh Indonesia dengan begitu lebih mudah, dengan begitu mudahnya. Ayat 23 berkata, supaya dunia bisa melihat caranya bagaimana. Caranya adalah supaya dengan waktu kita ini bersatu. Waktu gereja itu bersatu, waktu anak-anak Tuhan itu bersatu. Gereja bersatu bersama-sama, dunia tiba-tiba bisa melihat Yesus itu hidup. Karena tidak ada orang itu bisa bersatu dengan sempurna kalau tidak karena Tuhan. Saudara bisa berkata sekuat apapun sebuah kelompok, tanpa Tuhan kesatuan itu sia-sia. Nanti ada apa sedikit sudah pecah. Jangankan sebuah kelompok, sebuah rumah tangga saja saudara bisa geger. Padahal dipilih-pilih sendiri, cinta-cinta sendiri, komitmen-komitmen sendiri, janji-janji sendiri. Lo bisa geger saudara. Lah apalagi di dalam sebuah kelompok di mana kumpul bukan karena saling cinta kan saudara ya. Mungkin kumpul awalnya karena apa? Karena ada kesamaan. Ada yang punya kesamaan hobi, ada yang punya kesamaan tujuan, ada yang punya kesamaan penderitaan saudara di situ. Tapi itu tidak akan pernah bisa menjamin sebuah kesatuan. Dan Tuhan berkata begini, untuk sebuah kesatuan itu sampai Tuhan itu kasih yang namanya kemuliaan itu. Kemuliaan diberikan buat gereja supaya punya kekuatan bersatu. Nah, kekuatan bersatu ini dengan satu tujuan, supaya dunia melihat bahwa aku di dalam engkau dan engkau. Supaya dunia melihat Yesus, sesederhana itu aja saudara. Sesederhana itu saja. Nah, hari ini kita mau belajar gimana sih kita mau punya sikap untuk bersatu. Sikap apa yang kita perlu supaya kita ini dapat bersatu. Yang pertama saudara, sikap yang peduli
peduli dan bukan kepo. Katakan peduli dan bukan kepo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peduli bukan kepo. Hari ini saya slip terus saudara ya. Peduli bukan kepo. Galatia 6 ayat 2. Mari kita akan buka di dalam Galatia 6. Ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja didesain untuk punya kepedulian, bukan kekepoan. Banyak kali kita ini lebih kepada kepo dan bukan kepada peduli. Apa sih bedanya kepo dan peduli? Kalau kepo itu pengen tahu, tapi tidak berakhir dengan sebuah tindakan untuk menolong. Kalau peduli itu beda. Ya, mungkin dimulai dengan ada apa, dengan sebuah pertanyaan ada apa. Tapi diikuti dengan sebuah tindakan mau nolong. Saudara ya, bicara soal kepo, waduh orang Indonesia hari-hari ini para netizen yang terhormat saudara ya, itu tuh luar biasa banget. Semua kepo. Kalau ada berita apa dikit gitu ya, aduh langsung rame gitu. Apalagi kalau bicara soal di tengah-tengah gereja, biasanya kata-kata kepo ini kita awali dengan kata-kata apa? Kamu sudah tahu, tapi ini apa? Rahasia. Nah, gitu ya. Kita tambahkan kata kunci di situ untuk membumbui sebuah berita itu supaya berita itu lebih hot, saudara ya. Tapi ini rahasia. Tenang lu, jangan ngomong siapa-siapa. Pertanyaannya, siapa dari kita yang pernah saudara waktu dikasih tahu jangan ngomong siapa-siapa lalu kita melanggar, gak usah angkat tangan saudara, gak usah angkat tangan nanti ketahuan saudara ya. Tapi kita melanggar, jujur pernah gak? Pernah toh saudara? Aduh sebenarnya sih aku habis ditutup telepon saudara ya, tapi tak kasih tahu ya. Tapi ini rahasia, jangan ngomong sama-sama, tutup telepon. Angkat telepon, halo, sebenarnya aku udah bisa ngomong sih ini. Ada sesuatu yang mengusik hatiku, tapi sebenarnya aku gak bisa cerita. Apa sih? Aduh tapi gimana ya? Aku gak bisa cerita, apa sih? Ya udah deh karena kamu maksa. Gitu kan ya. Tapi kita tambahkan lagi tuh kata-kata tadi apa? Ini rahasia dan jangan bilang siapa-siapa. Itu berita kalau sudah ditambahin bumbu itu saudara, rasanya lebih nendang saudara ya. Itu rasanya lebih nendang. Tapi tidak ada gizinya. Tapi itu wah itu bisa berkumpul itu cerita banyak kemana-mana. Saudara, selama kita ini cuman hidup hanya untuk membicarakan orang lain. Maka hidup kita ini tidak kemana-mana. Hidup kita ini kayak repot dan selalu repot gitu. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saudara tahu nggak saudara, waktu saya sekolah di Australia, ada orang tuh berkata begini, ada orang Indonesia berkata begini, saya nggak mau ke gereja Indonesia. Kenapa? Nggak apa-apa toh, kan toh kamu juga Inggrisnya nggak lancar-lancar amat. Kita pergi ke gereja Indonesia, nanti kamu di situ temennya banyak. Oh nggak mau, karena kalau di gereja Indonesia itu banyak gosipnya. Saudara ya, orang Indonesia itu selalu banyak gosipnya. Saudara, kita ini perlu bertobat. Gereja Indonesia perlu bertobat. Berhenti dari sebuah hanya kepo saja. Firman Tuhan berkata begini, bertolong-tolongan. Bukan cuma sekedar kepo, bukan sekedar pengen tahu. Tapi mulai ambil sebuah sikap untuk menolong orang lain. Mungkin kita dengar, kamu tahu enggak? Mungkin ya saudara ya, dimulai dari sebuah gosip. Kita dengar nggak sengaja. Saya nggak tahu sih, tapi kan karena saya itu jarang banget mendengar gosip dan dilapori gosip tuh biasanya saya orang yang paling terakhir yang nggak tahu saudara. Tapi misalnya saudara ada orang cerita, tahu nggak? Toh kapok deh sekarang itu. Saya gitu dolani gak payu. Lah kue ngerti. Soalnya deh iku ceritanya. Tapi ini rahasia loh ya. Ini rahasia. Apalagi kalau rahasia itu dikatakan bertemu, berbisik saudara ya. Dengan kata-kata yang agak berbisik dan mata
yang sedikit melotot mengecil, melotot mengecil. Sip saudara itu. Rasanya itu sebuah cerita tuh hot sekali. Kamu tahu gak? Walah gitu ya. Walah itu. Nah saudara tahu, oh ini orang ini kesusahan nih. Boleh gak saudara? Saudara berhenti untuk membicarakan. Saudara ambil sebuah sikap. Saudara tolong orang itu. Berhenti untuk membicarakan. Saudara ambil sebuah sikap. Apa ya yang aku bisa lakukan buat nolong orang itu? Saudara, selama kita cuman sekedar ngomong dan ngomong, maka sebetulnya kita ini tidak sedang pergi berangkat kemana-mana. Nggak nambahin upah, nggak nambahin berkat kita, tapi justru mengurangi berkat kita. Gunakan kemampuan kita untuk menolong orang lain. Mungkin saudara bisa menolong orang lain dengan apa? Mungkin saudara lihat dia membutuhkan apa. Saya tidak berkata kata-kata menolong itu berarti saudara harus memodali orang itu. Enggak saudara, kadang-kadang menolong orang lain itu sederhana banget. Tidak dibutuhkan sebuah effort yang berlebihan. Kadang-kadang hal yang sederhana. Kadang-kadang menolong orang lain itu cuma berkata begini. Waktu dia merasa down dan saudara berkata, enggak apa-apa, tak temeni. Enggak apa-apa, ayo kita jalan lagi. Ada seorang yang berkata begini. Kalau kita mendengar ada orang yang kesulitan ekonomi saudara ya. Lalu kita berkata gini, semangat kamu pasti bisa. Saudara pertanyaan saya, semangat kamu pasti bisa ini menolong apa bukan? Tidak. Jangan khawatir aku bersamamu. Tapi duit saudara enggak keluar, itu namanya enggak nolong saudara ya. Karena yang dia butuhin apa? Yang dia butuhin mungkin uang. Dan saya enggak berkata bahwa saudara harus kasih uang dalam jumlah banyak. Tidak. Tapi seperduli apa saudara sama orang lain itu. Itu perlu lebih dari sekedar ngomong tok. Seringkali yang dibutuhkan apa? Waktu. Repotnya saudara. Uang saudara. Kepedulian saudara. Ada banyak orang mau nolong tapi gak mau repot. Ngomongnya tok mau nolong. Ngomongnya tok memberi semangat. Saudara, semangat doang saudara ya. Tanpa sebetulnya ada action yang berlebih dari kita itu sebetulnya saudara sebenarnya ya termasuk saya. Ini saya sedang ngomong sama diri saya sendiri juga. Bahwa sebenarnya kita tuh sedang kayak orang kalau habis cuci tangan terus kita kibasin gini. Udah gak ada airnya lagi. Semangat ya, goodbye. Semangat ya, semangat ya. Semua masalah kita kembalikan ke orang itu dan kita sama sekali gak mau sentuh. Betul saudara? Kadang-kadang buat seorang itu yang namanya perhatian, yang namanya kasih, itu adalah waktu saudara mau duduk di situ berjam-jam mendengarkan dia curhat. Dia gak butuh uang saudara, tapi dia butuh saudara dengar tangisannya, butuh saudara ada di situ dan bukan nasihat saudara bahkan. Seringkali waktu kita duduk ngapain? Nasihatin. Memang kok kalau jadi orang itu memang kan kamu gak boleh gitu. Memang begini, begitu. Juga bukan nambahin, juga bukan ngomporin. Tapi kadang-kadang kita cuma perlu berada di situ, berdoa buat bersama orang itu. Mengerti keluhan-keluhan hatinya. Itu namanya peduli saudara. Bukan cuma sekedar ngomong tok. Baik ngomong tok kepada orang itu ataupun ngomong tok kepada orang lain. Tapi punyalah kepedulian. Yang kedua, sikap apa sih yang perlu kita punya untuk bersatu. Supaya kehendak Tuhan itu bisa nyata. Kerinduan Tuhan itu bisa nyata di negeri ini. Yaitu yang kedua adalah handuk dan bukan pedang. Mari kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Yohanes 13 ayat 4 firman Tuhan berkata begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan gimana caranya kita itu
saling hidup di dalam, baik itu di dalam komunitas saudara, di dalam kelompok FA saudara, di dalam keluarga saudara, adalah dengan pakai handuk dan bukan pedang. Saya ulang, handuk dan bukan pedang. Handuk itu bicara soal kalau saudara lihat tadi Tuhan Yesus taruh handuknya di pinggang dan dia harus merendah. Tapi pedang, seringkali kalau kita di dalam firman Tuhan kita tahu pedang roh itu apa saudara? Firman Tuhan. Pedang itu firman. Berapa banyak kali kita kalau ketemu orang, kita itu langsung keluar teori firman kita. Kamu, kalau ada orang curhat, ya soalnya gimana ya, tokoku sepi gini-gini. Soalnya kamu gitu kok, kamu itu sering keluar pedang saudara. Kamu itu tidak memberi perpuluhan, kamu tidak menabur, kamu tuh gini, gitu saudara. Kita tuh kalau dengar orang curhat itu cepat keluarin pedang. Tapi saudara, untuk sebuah kesatuan terjadi, kita nggak bisa pakai pedang. Tuhan berkata taruh pedang itu, digantikan dengan handuk. Handuk itu bicara soal apa toh? Tuhan Yesus itu firman Tuhan ngomong gini. Dia taruh handuk di pinggangnya. Lalu dia mulai membasuh saudara. Kalau membasuh kaki kan tidak bisa diangkat saudara. Kalau membasuh kaki di atas ini namanya apa? Pedicure saudara ya. Membasuh kaki di atas namanya pedicure. Tapi kalau membasuh ya ke bawah saudara. Zaman itu kan nggak mesti pedicure ya saudara ya. Dan dia mulai cuci kakinya. Saya tanya, kalau handuk ini di sini, dia cuci kaki dia bisa kayak gini. Tapi waktu dia ngelap dia ngapain? Dia akan lebih merendahkannya lagi badannya. Supaya handuk itu nyampe ke kakinya itu. Saudara, ada banyak kali standar kita ini kita perlu turunkan waktu saudara ada di dalam keluarga. Saudara perlu ada standar saudara itu sampai bisa menyentuh di yang paling bawah. Itulah yang merubah. Bukan pada waktu kita angkat pedang kita dan naik tinggi. Justru itu tidak akan pernah merubah. Tapi justru ketika kita turunkan semua ego kita. Turunkan semua yang mungkin itu membuat kita itu seolah-olah bisa ada di tempat yang lebih tinggi dari orang itu. Tapi kita pilih ada di tempat yang paling rendah dan melayani dia dalam segala kelemahannya. Melayani dia dalam bagian yang paling kotor hidupnya. Justru seringkali di situ itu yang merubah hidup seseorang. Banyak kali di dalam rumah tangga suami dengan istri waktu kita ada. Waktu suamimu bikin kesalahan yang keluar adalah pedang dan istri mulai berkata, kamu jadi orang laki tidak berfungsi. Padahal firman Tuhan itu bilang ya, laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Mau jadi apa rumah tangga kita? Saudara, kita keluarin pedang itu saudara. Seringkali itu bukan jawaban loh saudara. Seringkali waktu suamimu bikin kesalahan. Apa yang bisa merubah dia adalah justru ketika engkau mau menerima kegagalannya. Menerima hal yang paling bosok dari hidupnya. Menerima segala pelanggarannya. Menerima segala kesalahannya. Justru ketika engkau mulai tundukkan dirimu. Engkau akan bisa lihat. Bahwa kesatuan itu tiba-tiba ada. Tuhan itu hadir. Kemuliaan itu hadir. Buat siapa? Buat saudara. Waktu engkau lihat istrimu dan istrimu mulai melakukan banyak hal yang bagi engkau itu tidak masuk akal. Berapa banyak suami itu bisa merendahkan dirinya dan berkata, ya mah aku yang salah. Maaf ya, buat ibu-ibu, buat suami minta maaf itu tidak mudah. Tapi para pria saya kasih tahu ketika engkau minta maaf, engkau tidak sedang merendahkan dirimu, engkau sedang menjadi serupa Kristus. Engkau bukan merendahkan dirimu, engkau sedang serupa Kristus. Tiba-tiba istrimu bisa lihat, aduh aku punya suami yang tiba-tiba ini wow. Dia akan merasa dia diterima, dia akan merasa bahwa sekali lagi pintu hatinya itu terbuka ngasih kita kesempatan. Saudara, berapa banyak dari kita seringkali waktu kita ini datang bersama-sama dengan orang lain. Hal pertama yang selalu kita pakai itu adalah pedang. Pedang itu bicara soal bagaimana kita menghakimi orang lain. Bagaimana kita ngukur orang lain. Bagaimana kita berusaha mengubah orang lain. Dan kita tidak pernah berusaha mengubah diri kita sendiri.
Sangat sulit saudara mengubah anak saudara, percayalah. Sangat sulit mengubah istri saudara, sangat sulit mengubah suami saudara. Bahkan saya bisa katakan hampir tidak mungkin. Yang bisa saudara lakukan adalah saudara bisa rubah dirimu sendiri. Berhenti pakai itu yang namanya pedang dan mulai pakai handuk, jadi serupa dengan Kristus. Pada waktu saudara ada di dalam hubungan satu dengan yang lain di dalam sebuah komunitas. Seringkali kita juga kayak gitu saudara. Oh orang itu merugikan aku. Oh orang itu melakukan gini gitu. Saudara, saya pilih pada waktu saya merasa bahwa saya merasa diperlakukan tidak adil. Waktu saya merasa saya disalah mengerti orang. Saudara, ini yang saya pilih. Saya pilih untuk minta maaf. Saya pilih untuk introspeksi. Saya pilih untuk tidak pakai pedang dan berkata, dia nggak lihat dirinya sendiri. Dia itu kan begini, begitu. Atau kamu ini kan begini, begitu. Saya mendapati setiap kali saya pakai pedang, kayaknya salah deh saudara ya. Setiap kali saya pakai pedang, kayaknya saudara ya, yang kelihatan itu bukan Tuhan Yesus. Yang disenangkan adalah pihak yang lain saudara. Sementara Tuhan tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pedang yang kita pakai. Pedang itu kita pakai buat diri kita sendiri saudara. Pedang itu kita pakai buat diri kita sendiri. Ngapain? Kalau kita misalnya, kita tahu kita lakukan kesalahan. Pedang itu buat diri kita sendiri. Oh duh salah aku ini. Tuhan ampuni aku. Padahal Tuhan tuh aku tuh harusnya gini gitu. Pedang itu kita pakai buat diri sendiri, bukan orang Kristen kok nggak punya kasih. Oh berapa kali saudara ya kita tuh dengar itu, orang Kristen kok nggak punya kasih. Apalagi saudara kata-kata kasih, nah ini paling repot. Apalagi kalau pegawainya Kristen, bosnya Kristen, malah sansoyo bar lagi saudara ya. Makanya banyak orang Kristen punya pekerjaan takut memperkerjakan orang-orang yang sama-sama Kristen. Kenapa? Takut ditutoh saudara. Oh bosku itu padahal suka pergi ke gereja loh. Kok gak punya kasih? Gitu kan saudara ya. Betul saudara? Sudah pernah dengar itu? Kata kasih seringkali memang disalahartikan. Kata kasih seringkali disalahartikan dan dimanipulasi begitu rupa sehingga banyak orang itu sampai takut saudara. Saya kasih tahu, kalau kata kasih itu artinya bahwa kalau saudara lakukan pelanggaran sebagai pegawai Kristen dan bos saudara yang sama-sama Kristen tidak menghukum saudara, saya kasih tahu itu bos saudara berlaku tidak adil dan dia tidak punya kasih. Orang yang punya kasih, orang itu akan berlaku adil. Kalau salah, ya salah. Kalau rugi, ya bayar. Itu kasih. Saudara ya, itu kasih. Nah, tapi kasih itu berlaku buat kita. Jangan langsung bosku itu. Tapi bagaimana? Apa aku udah mengasihi bosku belum? Aku sudah punya penundukan diri belum? Aku sudah punya kemurahan belum? Aku sudah bisa ngampuni belum? Bukan buat orang lain saudara, buat kita. Aku sudah bisa lakukan belum? Pedang buat kita, handuk itu buat orang lain. Pedang buat kita sendiri, kita pakai buat diri kita sendiri. Handuk adalah untuk kita melayani orang lain. Hal yang terakhir, yang ketiga saudara, sikap apa yang perlu kita punya? Supaya kita ini dapat bersatu. Tadi yang pertama adalah peduli bukan kepo. Yang kedua, handuk bukan pedang. Yang ketiga, berfungsi bukan bergengsi. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya undang para pemain musik. Firman Tuhan berkata begini, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus,
Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Saudara, kita punya fungsi yang beda. Firman Tuhan bilang, kita ini punya fungsi yang beda. Saya undang para pemain musik. Saudara, seperti kalau ini firman Tuhan tuh sampai ngomong kita ini kayak tubuh, saudara ya, kayak tubuh. Saudara bisa bayangkan yang namanya betis, ini capeknya kayak apa saudara ya. Setiap hari dia menopang seluruh badan ini. Setiap hari dia dipakai, setiap hari semuanya ini ditopang di situ. Bahkan ketika tangan ini tidak berbuat apa-apa saudara ya, pada waktu upacara saudara ya, cuman berdiri diem aja gitu. Betis ini yang terus bekerja dan menopang. Bisa bayangkan jika satu hari betis itu berkata begini, aku ini udah di bawah, aku ini sudah melakukan terus, tapi kenapa kok engkau tidak menghiasi aku? Ngapain itu jari manismu itu bisa apa? Saudara kalau lihat jari manis saudara itu adalah jari yang paling lemah. Betul saudara ya. Kalau seorang pemain musik itu saudara ya, seorang pemain keyboard yang paling lemah jarinya apa? Joel yang paling lemah jarinya apa Jo? Kelingking. Yang ini lebih lemah atau yang ini lebih lemah? Ini lebih lemah, betul? Jari manis paling lemah, betul? Saudara, jari manis ini buat seorang pemain keyboard itu jari yang paling lemah. Yang kalau ditekan gini, itu kekuatannya paling tidak beraturan. Tapi saya tanya, waktu saudara menikah, ada enggak saudara yang taruh jari cincin saudara itu di jempol saudara? Karena saudara pikir jempol itu untuk menyatakan sesuatu yang baik. Aku terima engkau sebagai suamiku. Saudara bisa memasangkan cincin, jangan di situ, di sini aja. Gitu saudara ya. Saudara bisa bayangkan, karena kan kamu jempol Pak, jadi kamu pasangnya di sini aja. Tidak ada itu, ditaruh di tempat yang paling lemah. Saudara bisa bayangkan, betis saudara gak pernah dapat penghormatan di dalam pernikahan, bahkan ditutupi sama baju saudara. Ditutupi, tidak dihias, tidak diberi apa-apa. Dia berkata gini, ngapain aku susah-susah, ternyata aku ini cuman ditutupi tok. Tidak seperti jari manis ini, udah gak bisa ngapa-ngapain, dihiasin lagi. Saudara, Firman bilang gini, yang penting itu bukan gengsinya, yang penting itu fungsinya. Saudara bisa protes, kita ini bisa kayak betis yang protes dan berkata, aku mogok hari ini. Coba saudara masuk di tempat lain, saya kasih tahu, saudara tidak akan berfungsi, saudara tidak akan jadi apa-apa. Kalau hari ini engkau ada di sebuah pekerjaan dan pekerjaanmu itu menyebalkan bagimu, tapi engkau masih berfungsi di pekerjaan itu, saya kasih tahu, pekerjaanmu yang menyebalkan itu bisa jadi itu adalah impian pekerjaan untuk orang lain yang sedang tidak punya pekerjaan. Kalau hari ini engkau ada dan mempertahankan rumah tanggamu di dalam keluargamu itu. Saudara mungkin punya suami yang menurut saudara, suami saudara ini megeli gitu ya. Atau bikin pegel lah. Atau saudara sedang bertahan dengan istrimu yang menurut saudara istrimu tidak mau tahu. Saya kasih tahu, pasangan saudara yang saudara rasa saudara sudah tidak tahan lagi itu. Bisa jadi kalau saudara buang itu orang jadi impian buat orang lain loh. Jangan main-main pegang buang-buang pasangan saudara. Sejelek-jeleknya dia. Saudara, apa yang sehari ini kita sedang lakukan adalah sebaiknya kita itu berfungsi dan bukan cuma sekedar bergengsi. Banyak orang tuh kepengennya, aku tuh pengen yang jadi paling dihormati gitu. Kerjanya apa? Yang penting kan dihormati dulu. Fungsinya apa? Tapi yang penting kan dihormati dulu. Tapi firman dah bilang gitu. Dalam kerajaan surga yang penting adalah kita berfungsi seperti yang Tuhan mau. Nah juga banyak orang pengen berfungsi seperti yang tidak Tuhan tetapkan. Jadi dia gak bisa. Saudara bisa bayangkan kalau jadi jari yang paling lemah ini dia berkata gini, halah lemes banget sih jadi aku ini. Aku tak latihan begitu rupa supaya suatu hari aku bisa menyokong seluruh tubuh.
Saudara mau latihan kayak apa, yang namanya jari manis ini tidak akan pernah bisa punya kekuatan sebesar betis. Ada banyak hal di dalam hidup saudara, saudara tidak punya kelengkapannya. Bukan karena Tuhan jahat, karena engkau tidak butuh. Dan segala kelengkapan yang engkau perlukan, Tuhan sudah kasih kok. Sudah kasih. Tepat seperti yang engkau butuhkan. Kalau engkau butuh kekuatan, Tuhan itu sudah kasih. Kesabaranmu, Tuhan itu sudah pakai itu. Ada orang yang sabaran, ditaruh di tempat yang seharusnya. Ada orang yang memang tipenya menggebu-gebu, meledak-ledak. Ditaruh di tempat yang seharusnya sama Tuhan. Dan semua kelengkapan itu saudara itu sudah diperlengkapi sama Tuhan. Jangan pengen jadi seseorang yang itu bukan saudara, hanya demi gengsi. Ada orang berkata gini, setidaknya Bu, kalau aku jadi seperti orang itu kan aku tuh lebih dihormati. Saudara jadi seperti orang itu, menanggung tanggung jawab seperti orang itu. Saudara bukannya dihormati, saudara kan dimaki-maki orang karena saudara tidak punya kelengkapannya. Kalau saya lihat mama saya, saudara ya, ada banyak hal yang mama saya tuh punya yang sebetulnya di dalam hati saya tuh saya selalu merasa bahwa kok aku enggak dikasih ya, kok aku enggak dikasih, kok aku enggak bisa. Saya bukan tipe orang yang seperti mama saya yang sangat lovely, yang sangat mami kepada banyak orang, mamah banyak orang gitu. Saya bukan tipe orang yang kayak gitu, saudara. Dulu saya bergumul pada diri saya, dengan diri saya sendiri saya berkata gini, Tuhan kenapa toh aku jadi orang kok berangasan gitu. Saya itu kan tipenya gitu ya, sudah meledak gitu. Tipe orang yang dar meledak gitu. Ini kemungkinan saya ada sedikit kurang ledakan-ledakan saya. Kenapa? Karena yang menurut saudara masih meledak itu menurut saya sudah berkurang banyak. Kenapa? Mungkin karena faktor U saudara ya, faktor U. Tapi saya dengan berjalannya waktu saya merasa bahwa oh itu kelengkapan. Saya perlu itu. Saya butuh itu. Ada waktu-waktu saya butuh itu. Ya tidak berarti saya boleh meledak di segala tempat. Tidak. Tapi segala kelengkapan yang saya perlu Tuhan itu sudah kasih. Ada orang yang dikasih kelengkapan apa? Bisa nyanyi. Ada orang yang dikasih kelengkapan nggak bisa nyanyi. Lalu yang nggak bisa nyanyi berkata begini, Tuhan kenapa toh Tuhan kok aku tuh nggak bisa nyanyi. Padahal aku tuh pengen nyanyi loh saudara. Tuhan, lalu orang ini yang nggak bisa nyanyi ini, waduh latihan begitu rupa saudara ya. Supaya bisa jadi penyanyi. Saudara, kalau saudara nggak butuh itu, saudara yang nggak dikasih itu. Yang penting berfungsi, yang penting berfungsi. Saudara, saya dengan adik saya ini adalah dua orang yang sangat berbeda. Adik saya tuh orangnya sangat art, jago desain, jago gambar, saudara. Sementara saya tuh nggak bisa gambar. Saya tuh saking nggak bisa gambar saya, saudara ya. Saya tuh cuman plagiator. Plagiat itu tukang copy paste itu, saudara ya. Kalau sekarang mungkin skill copy paste saya ini lebih gak kepake karena sudah ada scan gitu ya. Tapi kalau ada gambar apa, nah saya suruh plagiat bisa. Tapi kalau suruh bikin sendiri dari nol, otak saya ikut nol saudara ya. Ikut gak ada gitu. Sementara adik saya itu kalau bisa, kalau apa saja saudara, itu bisa jadi di tangannya. Saya bilang gini, bisa gak kamu bikinin saya waktu saya dulu 1, 2, 3 pertama kali berdiri tuh. Bisa gak kamu bikinin gambar animals. Hari itu kan belum banyak seperti Google, Canva atau apa yang kayak gitu tuh desainnya nggak terlalu banyak gitu yang lucu-lucu gitu. Bisa nggak? Oh bisa. Mau gambar apa? Dia bilang gitu. Gambar hipo deh. Dia bisa aja tuh saudara ya. Dia gambar dari nothing gitu. Gambar apa lagi? Saya tinggal sebut. Nanti dia bisa gambar dan gambarnya tuh semuanya bagus, semuanya cute. Saya suruh ngecap itu bisa. Begitu gambar itu contohnya dihilangin saya nggak bisa. Hari itu saya stres. Saya ini punya TK, saya nggak bisa gambar dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya melihat memang saya nggak butuh. Dia yang butuh. Kenapa? Karena dia yang punya snap. Saya nggak butuh itu saudara.
Ada hal lain yang saya perlu untuk lakukan, kerjakan. Dan itu kelengkapan saya yang punya, dia nggak punya. Beberapa hal dia bilang gitu, bilang itu kamu Cik yang punya, aku nggak punya. Beberapa hal saya bilang itu kamu yang punya, tolongin kamu yang kerjain dia. Kita bisa kerja sama. Yang parah adalah begini, saya punya, dia nggak punya, dia nggak punya, saya punya, kebalikannya gitu. Udah kayak gitu berasa saingan lagi, lah itu bubar saudara. Gereja tidak boleh gitu. Kalau saudara lihat kelebihan orang lain, saudara harus bisa kerja sama sama orang itu. Teman saudara bukan saingan. Saudara seimanmu bukan saingan. Mereka adalah rekan. Apa yang saya tidak bisa kerjakan, dia bisa kerjakan. Saya minta tolong dia, tolongin dia. Entar lain kali kamu butuh apa, aku yang nolongin. Sangat-sangat rugi buat gereja punya spirit bersaing kok di dalam gereja. Lah salah saudara. Ini loh saudara, satu tubuh. Lah ngapain para betis-betis ini kok bersaing dengan jari manis? Ngapain jendek-jendek ini kok bersaing dengan jempol? Saudara punya tempat sendiri. Saudara bisa bayangkan, semua orang berkata, saudara bisa bayangkan kalau jempol itu berarti, kalau jari saudara itu jempol semua. Kalau saudara bagus itu, saudara mau dikasih jari apa saudara? Yang mana yang mau dikasih? Nah, wong jempol kabeh. Saudara akan berfungsi pada waktu kita ini meninggalkan semua iri. Dan kita mulai punya yang namanya kerjasama yang baik. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau minta Indonesia ini dimenangkan, sepakat katakan amin. Dimulai dari mana? Dari gereja yang punya teladan bersatu.